Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi, sobat-sobat Alka semuanya. Kali ini kita mau lanjut lagi nih, bermain dan belajar ya. Kali ini kita mau pakai sensor. Ada yang tahukah sensor apakah ini? Ya, ini adalah sensor DHT-11. Sensor yang umum dipakai untuk membaca suhu dan kelembaban. Kita coba langsung cerita dulu ya guys, sebelum kita nyoba dengan perangkat. Kita mau cerita dulu seputaran sensor DHT. Teman-teman bisa menggunakan microcontroller apa aja, Arduino Uno boleh, ESP32 boleh, ESP8266 boleh. Yang dimiliki apa ya, boleh dipakai. Kita cerita dulu guys. Ini mana nih? Bentar. Oke, kita ulang lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Kita cerita tentang sensor DHT. Sensornya murah meriah, teman-teman bisa beli di mana aja ya. Kayaknya sudah umum ada di pasaran. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang seperti ini. Jadi ah, kayak telanjangan ya. Dia nggak ada modul-modul tambahannya ya. Nah sebenarnya kita hanya butuh 3 kaki nih di antara 4 kaki dari sensor ini. Kita bahas dulu tentang rentang. Jadi rentang yang bisa diukur oleh sensor DHT-11 kalau kelembaban atau RH itu 20 sampai 90%, temperaturnya dalam derajat Celcius itu 0 sampai 50 derajat Celcius. Ini bisa ditemukan di spesifikasi dari DHT-11. Mungkin ada perbedaan dari produsen-produsen lain ya. Nanti coba dicocokin aja teman-teman. Mungkin juga agak beda sedikit ya ketika barang yang datang mungkin mana ya sekarang itu ya, bilang tidak ori gitu ya mungkin ya. Mungkin ada sedikit perbedaan atau selisih, anggap normal aja ya. Oke. Kemudian untuk pin out dari sensor DHT-11 dari 4 kakinya dia, jika ini tampak depan ya teman-teman ya. Ini sebelah kirinya VCC, sebelah kanannya data, sebelah kanannya lagi NC, no connected ya, no connection ya. Jadi nggak perlu dihubungin kemana-mana nih. Terus yang sebelah kanan lagi ground. Untuk power supply sendiri dia bisa disuplai dengan rentang tegangan 3,3 sampai 5 volt. Nah, ini yang aku maksud dengan tadi microcontrollernya teman-teman bisa pakai Arduino Uno boleh. Terus ESP32, ESP8266 juga boleh ya. Di mana rentang tegangannya mereka yang board Arduino 5 volt, yang ESP rentangnya di 3,3 dan itu berarti di HT11 bisa semua nih, gitu ya. Oke, untuk pemasangannya, jadi langsung aja yang tadi VCC atau kalau yang beli bentuk ini nih, beli bentuk modul teman-teman. Kalau tadi kan nggak ada modulnya ya, nggak ada papannya. Kalau yang beli bentuk modul, sudah dikeluarin langsung kakinya cukup 3 aja yang perlu dikoneksikan. Kalau yang aslinya tadi kan kakinya ada 4 nih. Oke, terus yang VCC yang plus ada tulisannya tuh kalau di modelnya plus atau VCC dia dikasih. Kalau aku pakai SP32 nih ya, kebetulan sekarang lagi adanya SP32. Aku akan menghubungkan plus atau VCC-nya ke plus. Nah, kok salah nih gambarnya nih. Nah, oke, direvisi di sini aja ya guys. Ini ada gambar yang keliru nih kayaknya. Jadi yang plus, yang warnanya merah. Nah, ini dihubungkannya ke 3,3 nih harusnya nih. Nah, ini salah nih. Ke 3,3 volt. Terus yang data yang tengah. Ada tulisannya biasanya di modulnya out atau data ya. Itu yang ke pin. Pin apa aja boleh, saat ini aku memilih pin 13. Ya, kenapa 13? Tidak ada alasannya ya. Suka-suka aja.
karena semua pin bisa. Terus yang paling kanan tuh min atau ground ya. Nah, maka dihubungkan juga ke ground. Ini salah nih teman-teman ya. Wah, perhatikan betul ground ke ground. Nah, udah ada kesalahan gambar tuh tadi di sana. Ikutin yang benar ya. Nah, plus ke 3,3 ground ke ground. Oke, kita rangkai dulu nih teman-teman. Silahkan rangkai dulu DHT 11-nya. Kalau aku pakai bentuk modul, kalau teman-teman pakai yang nggak pakai modul ya, yang kakinya 4 tadi, silahkan diambil di pin-pin yang tadi ya. Nih, VCC-nya ke 3,3, datanya ke pin. Saat ini pin 13 yang gue pakai. Terus ground-nya ke ground. Ground-nya ESP kalau aku pakai SP3. Intinya nggak kemana-mana. Oke, selanjutnya silahkan wiring dulu. Sambil wiring kita cerita ya teman-teman ya. Untuk komunikasi sensor DHT11. Nah, ini ada juga ceritanya ya sebenarnya cara pakainya. Dia menggunakan komunikasi one wire, teman-teman. Namanya one wire. Jadi cuma pakai satu buah kabel tuh, satu satu buah pin ya untuk berkomunikasi dengan si microcontroller kita, Uno ataupun ESP. Hanya satu buah kabel aja, namanya ini one wire communication. Kemudian untuk komunikasinya sendiri itu dibagi menjadi 3 tahapan ya dalam berkomunikasi dengan si DHT11-nya dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah request. Kita request dulu nih sebenarnya dari microcontroller kita. Minta data ya modelnya ya. Jadi ada aturannya sebenarnya kita minta data. Lewat kalau aku tadi pakai pin 13, jadi pin 13-nya request dulu. DHT11 aku minta data RH dan temperatur. Oke, kemudian nanti uh, the sensor will send response pulse. Dia juga akan ngasih respon tuh si sensor DHT11-nya. Ketika sudah kita request tadi, DHT11-nya lewat satu buah pin tadi juga akan respon, memberi balasan ya. Then they start sending data in total 40 bit to the microcontroller. Setelah dia ngasih respon, si DHT11-nya lewat pin yang sama juga nih, si DHT11-nya akan mengirimkan 40 bit data ya ke microcontrollernya. Kalau ke kita berarti ke pin 13. Nah, di mana total 40 bit itu terdiri dari 5 segmen atau ya segmennya itu byte ya, jadi 8 bit isinya. 5 segmen ini masing-masing segmennya terdiri dari 8 bit data. Ada bayangan? 5 segmen itu berarti 8, 8, 8, 8, 8. Ada 8 bitnya ada 5 gitu ya kurang lebih. Di mana 5 segmen ini ini kok nggak diceritain di sini. Oh, ketinggalan nih kayaknya ya. Jadi 5 segmen ini, 5 itu sebenarnya data dari yang pertama itu data RH dulu, data RH yang bulat ya kan di sebelah kiri koma maksudnya. Kemudian data RH kelembaban yang komanya. Terus yang ketiga itu temperaturnya dalam derajat Celcius bulatnya ya, data bulatnya. Terus yang keempat ini komanya buat si suhu. Yang terakhir namanya checksum. Nah, checksum ini untuk memvalidasi data biasanya teman-teman. Di akhir dia biasanya checksum ini. Checksum ini kita bisa tahu dari checksum itu apakah data yang diterima itu valid atau tidak tuh bisa dicek dari checksumnya. Oke, jadi itu ada 5 buah segmen ya. Kemudian after sending 40 bit data DHT11 sensor send 54 microsecond low level and then goes high after this. Oke, setelah 40 buah datanya tadi udah dikirim ya, 5 segmen tadi diakhiri dengan si sensor memberikan 54 mikrosecond low dan dia high setelah itu. Setelah itu dia sleep. Nah, sleep itu untuk menghemat daya kan agar dia nggak terus-terusan ini kirim-kirim data. Jadi nunggu di situ di sleep mode. Dia nunggu sampai di request lagi, teman-teman. Nah, kurang lebih ceritanya begitu untuk DHT11. Gampang kan tentang DHT11? Oke, kita akan langsung praktek aja, silakan ya. Jadi skema untuk blok diagramnya di AT11 menjadi inputan bagi microcontroller kita, diprosesnya oleh Arduino Uno atau ESP ataupun SP8266. Aku saat ini pakai
SP32 nanti kita kirim ke komputer aja ya, ke serial monitor ya. Kita nggak repot-repot dulu pakai LCD. Oke, langsung aja kita praktek kemana? Ke ESP, ESP, ke Arduino IDE. Oke, kita akan pakai library teman-teman. Ya, biar nggak repot-repot harus membuat protokol yang dia minta tadi tuh. Kita langsung aja pakai library-nya gampang. Oke, untuk memasukkan library, teman-teman di Sketch ya. Nanti di include library, ada banyak cara sih untuk memasukkan library ke dalam Arduino IDE kita ya. Ada beberapa cara. Mungkin cara yang pertama ya, ini teman-teman yang pakai Arduino IDE yang baru, rasanya udah lebih simpel ya untuk menginstal library ya. Ini aku contohin pakai versi yang lama nih teman-teman ya. Nah, yang baru agak berat di sini nih. Oke, yang mau nyari library DAT11, teman-teman cari aja. Di DAT11 library Arduino. Oke, di sini ada nih. Ini library ya. Oke. Kita akan butuh install DHT sensor library sama biasanya ada library OneWire juga yang butuh kita install. Jadi ada dua ya. Silahkan yang mau download, download dulu. Oke, sudah selesai ya? Belum? Kemudian nanti teman-teman syarat dari menggunakan DHT library umumnya ya, itu kita butuh nambahkan lagi namanya OneWire library. Ini diinstal juga nih. Kalau misalnya nanti di Arduino idenya belum ada, kita tambahkan. Jadi jalannya library DHT harus ada ini syaratnya ya teman-teman ya. Nah ini nih, OneWire Arduino reference. Oke, yang latest saja ya, yang terbaru teman-teman. Oke, kalau udah terdownload di situ, teman-teman bisa nambahin langsung di Arduino IDE-nya ya. Jadi di Sketch, include library, add zip library. Nah, ini salah satu cara menambahkan library pada Arduino IDE kita ya. Cara yang lain juga ada. Oke, nanti dia akan perlu kita browse ya ke file yang udah kita download. Apa tadi namanya? DHT ya. Tadi 14 DHT sensor library. DHT sensor library 146. Oke. Silahkan di open teman-teman. Kalau di punya aku harusnya sudah install ya. Nah, ini already exist ya karena udah ada teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman langsung tambahin lagi library OneWire namanya. Jadi nggak bisa langsung dipakai tuh library-nya teman-teman. Ke download lagi, cari yang tadi OneWire. Nah, ini OneWire 237 ya. Nah, ini di open. Kita install lagi. Nah, kalau udah, udah deh. Nah, tapi library yang baru ditambahkan, dia nggak bisa langsung dipakai, teman-teman. Jadi harus dibuka ulang Arduino IDE-nya, di restart ya, baru bisa dipakai tuh nanti, teman-teman. Kali ini kita akan coba sensor DHT-nya
Kita tampilin di serial monitor aja ya, cukup ya. Nantinya akan ada part-part selanjutnya, kita akan coba untuk menampilkan data suhu ini ke web dashboard nih. Nah, teman-teman yang tertarik nanti bisa ikutin aja video kita. Kita akan mau bikin sampai ke menampilkan di sebuah dashboard web. Teman-teman penasaran nggak dengan proses pengiriman datanya tuh ya nanti ya? Jadi ada juga namanya protokol MQTT. Nah, itu yang paling enak sekarang dipakai ya kalau untuk data-data sederhana tuh teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman yang udah tadi install bisa lihat di bagian paling bawah. Nah, ini dia DHT Sensor Library. DHT Unified Sensor. Oke, apa tester? Oke, kita buka aja deh yang tester. Oke. Oh, sebentar. Salah ya. Requirement-nya ternyata selain sensor DHT, ini ada lagi teman-teman. Ada Fruit Unified Sensor Library. Bisa di-download di sini. Ini langsung kita klik aja. Ada satu lagi nih. Kayaknya tadi yang non-wire-nya udah include di dalam sini nih teman-teman. Bentar, jangan-jangan salah info nih ya. Yang di ada Fruit sensornya ini kelihatannya ada. Oh, oke. Langsung aja kita download zip-nya. Kalau udah langsung aja kita tambahin lagi di sketch. Ah, sebentar lemot. Oke deh, kita tunggu aja sejenak ya teman-teman ya. Nah, nantinya data sensor ini yang sudah bisa tampil di serial monitor, nanti akan kita lanjutkan untuk kita kirim. Nah, kita kirim ke server lewat komunikasi MQTT nih. Nah, nanti diikutin terus part-part dari video ini. Tapi pastikan berjenjang aja ya teman-teman ya. Jadi selesaikan dulu di sini, jangan lompat dulu ke tahap selanjutnya, biar enak nantinya ya. Pastikan dulu di tahapan yang sederhana dari baca sensor, udah bisa dulu. Nanti kita coba juga memanaskan sensornya, ada kenaikan suhu, itu dicoba dulu, baru nanti mengarah ke pengiriman data. Sampai mana tadi? Oh enggak ya, udah ya. Nah, eh enggak tadi belum dimasukin ya di library-nya Unified Sensor ini belum teman-teman. Ada Fruit Sensor Master, ada Fruit Unified Sensor. Tadi yang download yang mana sih? Ada Fruit Master. Oke, itu kayaknya dua-duanya bisa. Salah satu aja ya. Oke, jadi balik lagi ya. Kita nggak bisa langsung pakai ya, harus di restart dulu nih teman-teman. Arduino IDE-nya. Sambil disiapin dulu deh perangkatnya ya. Wiringnya seperti yang tadi ya. Sebentar. Tapi juga wiring dulu nih sebentar.
13 ya pinnya. Oke. Oke, yang sudah kita lanjutkan lagi ke library kita sudah masuk berarti udah bisa dilihat di example, balik lagi ke DHT. Mana nih DHT-nya? Ya ini ya. Kita ambil yang tester aja. Pin. Oke, kita mulai pinnya ya. Kita pakai pin 13. Nah, kita pakainya tipe DHT itu ada kakak-kakaknya lagi, teman-teman. DHT 22, DHT 21 yang kita pakai DHT 11. Jadi yang dihidupin yang ini di komen, dimatikan dulu ya, jadi nggak dieksekusi. Oke. Setelah itu kita ke bagian bawah. Baud rate-nya 9600. Oke. Ada delay, ada humidity, temperatur, Fahrenheit, if not number, valid to read. Oke. Ada HIF juga, ada HIC. Nah, itu lengkap ya. Langsung aja kita upload, teman-teman. Belum dicolok. Colok dulu. Ngapain buka serial monitor? Terus COM-nya udah, boardnya pastikan benar ya. Sesuaikan dengan boardnya teman-teman. Pakai Uno kah? Pakai SP kah? Pakai SP8266 Max? Silakan. Aku pakai SP32 ya. Aku pilihan DOIT, COM-nya juga COM 4. Aku akan upload. Kemudian aku mau nunjukin ini. Sebentar ya. Mau nunjukin perangkat yang sudah kurangkai. Kemana ini? Kemana? Sambil nunggu. Recording in progress. Sensornya teman-teman. SP32. Eh, kenapa tuh ada masalah? Saya pas dulu deh, kok ada masalah nih. Pengujian sensor DHT11. Sudah langsung kita upload. Beberapa SP32 ada yang butuh ditekan tombol bootnya, ada yang nggak perlu ya teman-teman ya.
Diperhatikan ESP32-nya teman-teman bagi yang menggunakan ESP32. Kita tunggu sejenak. Oke, kelihatannya uploadingnya berhasil. Setelah sukses, kita bisa lihat hasilnya di serial monitor. Jangan lupa baud rate ya. Jadi baud rate atau kecepatan pengiriman data untuk komunikasi serialnya di 9600. Maka baud rate kita juga disesuaikan di 9600. Nah, teman-teman bisa lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Humidity, temperatur, heat index gitu ya, muncul semuanya di sini. Nah, temperaturnya 30, bener nggak tuh? Kita coba uji yuk. Jadi kita kasih sedikit api untuk sensor kita, nggak usah lama-lama. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ini udah naik ya teman-teman ya, dari 30 ke 31,8 ke 32, 33. Nah, jadi panasnya baru merambat di dalam nih teman-teman. Jadi memang kelemahan dari sensor DHT itu adalah masalah kecepatannya ya. Jadi dia tidak terlalu cepat. Dia butuh jeda. Kalau kita lihat di codingnya sendiri, jedanya kurang lebih rekomendasinya adalah 2 detik setiap kali pembacaan. Nah, oke ya, udah dikasih api dikit, sudah kelihatan naik. Jadi teman-teman sukseskan dulu sampai di sini.
Kita akan bermain lagi di part-part selanjutnya. Selesaikan aja dulu sensor suhunya dengan perangkat teman-teman yang teman-teman miliki di sana. Arduino Uno boleh, ESP boleh 32, ESP8266 itu juga boleh. Cuma nanti untuk tahapan selanjutnya, ketika teman-teman ingin mengirimkan data ini ke server, mau tampil di web gitu ya, mau bikin dashboard, itu akan memudahkan kalau teman-teman menggunakan ESP ya untuk pengiriman datanya. Kalau pakai Uno agak repot ya, harus nambahkan shield LAN lain. Oke, kita akhiri sampai sekian teman-teman. Semoga sukses untuk mencoba sensor RIAT-11-nya bisa membaca temperatur dan kelembapan. Semangat belajar dan bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.